Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Karsto. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru, tentunya dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Darmadi menyalakan sebatang rokok di ember rumah kontrakan. Asapnya mengepul lambat, seakan malas keluar dari rongga dadanya yang sesak. Ia baru saja pulang dari bengkel tempatnya kerja serabutan. Tubuhnya pegal semua, tapi bukan itu yang paling menyakitkan, melainkan pikirannya sendiri. Di dalam rumah berdinding triplek yang separuhnya sudah retak karena lembab, Bu Lasmi masih menyetrika baju tetangga yang pagi tadi dicucinya. Anak bungsu mereka tertidur di kasur lantai, beralaskan tikar yang sudah mulai menipis, dan dua lainnya duduk bersandar di tembok, menonton televisi kecil pinjaman dari tetangga. Darmadi masuk tanpa suara. Ia membuka bajunya dan duduk saat itu. Rumah itu panas, sumpek, dan bau deterjen menyengat. Tapi bagi mereka, itu adalah rumah. Tempat kembali setelah masing-masing dari mereka berlari mengejar kehidupan yang terlalu jauh untuk disentuh. "Kamu makannya sudah?" tanya Lasmi pelan tanpa menoleh. "Belum, Bu. Ini ada sisa tadi siang. Nasinya tinggal dikukus. Lauknya telur dadar cuma satu." Darmadi tidak menjawab. Ia mengangkat kakinya dan berbaring. Padanya kosong ke plafon yang ditambal kartu saat itu. Sementara anak pertama mereka, Santi, baru pulang kerja dari pabrik garmen. Usianya 21 tahun, badannya kurus. Wajahnya selalu terlihat lelah. Matanya cekung, tapi begitu melihat ayahnya diam seperti itu, ia langsung masuk ke dapur, menghangatkan nasi, memotong telur menjadi 4 bagian saat itu. "Pak, makan dulu yuk, Pak. Ini Santi udah bikin teh juga," ucapnya sambil menyodorkan piring. Darmadi duduk saat itu. Ia makan tanpa bicara. Sendok pun beradu dengan piring plastik. Anak kedua, Rangga, duduk di dekat ibunya dan membantu melipat baju. Usianya baru 14 tahun, tapi sudah tahu kapan harus diam. Malam semakin larut dan ketika semua sudah tidur, Lasmi masih duduk menambal celana suaminya yang robek di bagian lutut. Lampu redup di sudut kamar memberi cahaya cukup untuk matanya yang mulai buram. Ia tidak mengeluh, tidak pernah. Hingga sudah 20 tahun ia hidup bersama Darmadi. Dan meski suaminya keras, kadang kasar, tapi ia yakin lelaki itu bukan jahat, hanya kalah oleh keadaan saja. Singkatnya, pada pagi harinya sebelum matahari muncul, Lasmi sudah berjalan kaki menuju kompleks rumah mewah di ujung kampung. Ia kerja di sana sebagai buruh cuci di rumah Bu Ratna, seorang istri pejabat yang tak pernah menatap matanya, tapi selalu mempercayakan cucian dan setrikaan kepadanya. Ia tahu dirinya bukan siapa-siapa, hanya perempuan tua dengan kain lusuh yang selalu menunduk saat dipanggil. Darmadi hari ini bangun sedikit siang. Ia marah-marah karena kopi belum tersedia. Padahal Lasmi saat itu sudah berangkat, Santi pun buru-buru membuatkan. Anak sulung itu sudah terbiasa melihat ayahnya marah karena hal-hal kecil. "Hah, pagi-pagi gini orang-orang di mana sih? Bukannya buatkan kopi kok malah pergi. Dasar, semuanya gak ada yang peka."
bentak Darmadi saat itu. Sandi diam lalu berkata pelan, "Pak, ibunya sudah berangkat, Pak. Bapak capek ya?" "Ya sudah, Sandi bikinin kopi saja ya, Pak. Gak usah marah-marah." Anak-anak yang lebih kecil pun sudah paham. Ketika ayahnya mulai membentak, mereka harus menghilang. Rangga membawa adiknya keluar pura-pura bermain ke rumah tetangga. Sementara Santi anak pertama seperti biasa menahan semuanya. Ia yang menerima amarah dan juga umpatan, bukan karena salah tapi karena tak ada pilihan. Hari-hari berlalu seperti itu. Lasmi bekerja dari pagi sampai sore, mencuci, menyapu halaman rumah Bu Ratna, dan kadang diminta bersihkan kamar mandi. Ketika pulang, ia kadang pulang dengan kantong plastik berisi nasi dan sayur sisa. Ia tidak pernah malu. Yang penting anak-anaknya bisa makan, entah itu enak ataupun dengan lauk pas-pasan. Singkatnya, pada suatu malam, Darmadi pulang dengan badan penuh oli. Ia mencium bau amis dari tubuhnya sendiri, tapi ia tak peduli. Ia membuka pintu kamar, melihat anak-anak tidur berhimpitan, lalu menoleh ke Lasmi yang masih menyulam. "Aku capek, Mi." Lasmi menatapnya. "Iya bang, aku juga capek." Darmadi duduk dengan wajah yang murung. "Maaf ya, aku ngerasa gagal. Anak kita gak ada yang bisa kuliah. Aku juga gak bisa kasih rumah yang layak. Aku cuma bisa marah dan marah, Mi. Maafkan aku, Mi." Lasmi hanya menyambutnya dengan tersenyum kecil. "Gak apa-apa, Pak. Tapi kan anak-anak masih bisa makan, masih bisa sekolah. Itu semua juga karena Bapak. Santi juga kerja keras, karena lihat bapaknya juga kerja keras. Rangga juga kan bantu ibu bukan karena takut, tapi karena dia belajar dari Bapak." Darmadi menatap istrinya lalu tertunduk. "Iya, Mi." Singkatnya, pada keesokan harinya, pada saat itu Lasmi yang sedang bekerja. Ia jatuh saat mencuci. Kepalanya terbentur tembok kamar mandi Bu Ratna. Ia pingsan saat itu dan baru dibawa pulang sore hari setelah pemilik rumah panik. Santi yang sudah pulang menangis melihat ibunya terbaring lemas di tikar saat itu. Darmadi tidak bicara. Ia hanya duduk di kursi saat itu, hanya terdiam. Malam itu ia tidak tidur. Darmadi menjaga istrinya, mengganti kain basah di keningnya, menyuapi bubur, bahkan memijat kaki istrinya dengan pelan. "Mi, aku gak tahu loh, Mi, kalau kamu segigih ini jaga keluarga kita," kata Darmadi dengan lirih. Lasmi membuka matanya dengan bentar. "Pak, aku kan cuma ibu. Kerjaanku jaga semua tetap hidup. Kalau aku berhenti, anak-anak bisa hancur, Pak." Untuk pertama kalinya saat itu, Darmadi sekeras kepala. Ia menangis, diam-diam tidak bersuara. Tapi air matanya jatuh di tangan istrinya. Beberapa hari kemudian Lasmi pun mulai pulih. Tapi sejak kejadian itu, Darmadi berubah. Ia kini mulai membantu Santi menyiapkan sarapan, mulai menjemput Rangga pulang sekolah. Ia tidak lagi marah kalau kopinya telat. Ia juga mulai bicara dengan pelan. "Pak, ibu kenapa ya, Pak? Sekarang kok senyum-senyum terus?" tanya si bungsu saat itu. "Itu, ibu lagi lihat bapak kalian berubah." Santi pun tersenyum, Rangga ikut tertawa kecil. Rumah itu tetap sempit, tetap lembab, dan juga tetap pengap. Tapi entah kenapa kini terasa sedikit lebih hangat. Tidak karena dindingnya berubah, tapi karena orang-orang di dalamnya mulai saling menenangkan.
Malam itu Darmadi kembali menyalakan rokok di ember rumah. Tapi kali ini ia tak sendiri. Lasmi duduk di sampingnya. "Anak-anak udah tidur?" tanya Darmadi saat itu. "Sudah bang, Rangga bahkan sempat ngerjain PR dulu." Darmadi mengangguk saat itu. "Mi, aku besok pengen cari kerja lain yang lebih tetap. Kalau bisa, biar Santi juga berhenti kerja. Biar dia kuliah pakai C atau apa gitu. Jangan cuma kerja doang, Mi. Aku kasihan lo liatnya. Dia kan anak pintar. Masa sih harus cari uang buat keluarga kita?" Lasmi memegang tangan suaminya. "Bang, kita jalan pelan-pelan saja. Yang penting keluarga kita saling jaga." Darmadi pun membuang abu rokok lalu mematikannya. Malam itu tidak terlalu dingin, mereka duduk bersama cukup lama. Tak banyak bicara tapi semuanya terasa cukup. Namun ketenangan itu tidak lama. Singkatnya pada tengah malam pintu rumah diketuk keras. Darmadi pun membuka dan melihat Rangga berdiri ketakutan. Ibu gak bangun-bangun, Pak. Pak, Ibu kok gak bangun, Pak? Kamu kenapa enggak? Ibu kenapa gak bangun kenapa? Mungkin ibu kecapean jadi tidurnya nyenyak." "Enggak, Pak. Ibu gak bangun." Malam itu pun Darmadi langsung masuk. Lasmi terbaring dengan mata terbuka tapi kosong. Tangannya dingin, ia sudah tidak bernafas. Santi yang sudah terbangun pun menjerit. Anak bungsu menangis, Rangga menggujang tubuh ibunya. Tapi Lasmi tetap diam, tetap tenang seolah ia tahu waktunya sudah selesai. "Hah? Mi? Bangun, Mi. Bangun. Kamu kenapa, Mi?" Darmadi pun memeluk jasad istrinya dengan erat. Ia tidak menangis seperti dulu, tapi dari mulutnya keluar bisikan yang berat. "Mi, maaf, Mi. Aku telah jadi lelaki yang baik, Mi. Mi." Hingga sihatnya pada waktu itu, di pemakaman hanya ada beberapa tetangga yang datang. Tidak ada petinggi, tidak ada Bu Ratna. Tapi Santi, Rangga dan juga adiknya berdiri di sisi makam, memegang tangan ayah mereka dengan erat-erat. Setelah semuanya selesai, mereka pulang ke rumah. Rumah itu masih pengap, masih sempit, tapi kali ini Darmadi membersihkan lantai, mencuci piring, menyapu halaman saat itu. Ia tidak bicara tapi matanya tak lepas dari foto Lasmi yang dipasang di sudut tembok dengan bingkai sederhana dari karton bekas. Dan pada malam harinya ketika semua sudah tertidur, Darmadi duduk di ember rumah, menyalakan rokok lalu menatap langit. Ia tidak tahu harus bagaimana, tapi ia tahu satu hal. Mulai malam itu ia tidak boleh menyerah, karena Lasmi sudah terlalu jauh bekerja sendiri. Kini gilirannya menjaga semuanya tetap hidup. Beberapa bulan telah berlalu. Hujan turun deras, petir menyambar jauh di ujung langit. Di rumah kontrakan kecil yang kini hanya dihuni oleh Rangga, Santi dan juga si bungsu, suasananya menjadi semakin sunyi sejak kepergian ibunya. Tak ada lagi suara sendok beradu dengan wajan. Tak ada lagi langkah kaki pagi-pagi. Tak ada lagi perempuan tua dengan tangan kasar tapi senyum hangat yang membuat semuanya terasa kuat. Rangga pulang sekolah langsung mengganti baju dan duduk memeluk adiknya. Mereka sudah terbiasa sendiri sekarang. Pintu rumahnya dikunci dengan rantai dan setiap kali suara langkah terdengar dari luar. Mereka saling menatap takut. Hari itu Santi pulang kerja menjelang maghrib. Tubuhnya penuh keringat dan debu dari pabrik garmen. Tapi matanya langsung menyapu isi rumah, memastikan adik-adiknya baik-baik saja. Mereka semua duduk diam menunggu ayah mereka yang entah ada di mana sejak pagi. Pada hari itu, Darmadi bekerja seperti biasa di bengkel tempatnya. Ia masih diizinkan kerja meski sudah beberapa kali ditegur. Memang sejak Lasmi meninggal pikirannya tidak pernah utuh.
Tangannya sering gemetar, ia juga sering melamun saat memegang alat. Hari itu seorang pelanggan menitipkan sepeda motor metik untuk diperbaiki. Darmadi menghidupkan mesin tapi lupa mematikan kompor gas kecil tempat ia memanaskan bagian logam. Dan dalam hitungan detik saja, api menyambar saat itu. Suara letupan membuat semua orang panik. Motor pun terbakar, api besar tak terkendali. Semua orang berteriak, Darmadi hanya terdiam. Ia hanya melihat tanpa bergerak, matanya kosong. Sampai akhirnya, api pun dipadamkan oleh orang lain. Pemilik bengkel saat itu marah besar. Darmadi pun ditarik ke dalam ruangannya. "Di sini. Gimana sih kamu kerjanya? Sini, ikut saya." Darmadi pun mengikuti pada pemimpinnya. "Udah sebulan ini ya, kamu kerja kayak orang linglung. Sekarang lihat, motor orang kamu bakar. Kamu pikir kita ini bengkel atau krematorium? Hah?" Darmadi tak menjawab, matanya tetap kosong. Ia hanya mengangguk saat disuruh ganti. Dan dia diberitahu bahwa besok ia tak usah datang lagi saat itu. "Kalau kamu gak bisa fokus, kamu gak usah datang lagi ke sini ya. Itu ganti motornya. Bengkel gak ikut campur. Kamu yang ganti rugi ya." Darmadi hanya diam. Hujan masih deras ketika Darmadi pulang saat itu. Bajunya basah, langkahnya berat, dan wajahnya seperti mayat hidup. Begitu membuka pintu rumah, suara anak-anaknya yang sedang ngobrol kecil langsung terhenti. Darmadi berdiri di depan pintu, ia menatap ruangan sempit itu. Lalu tiba-tiba menendang ember dengan keras, melempar piring ke lantai dan bahkan membentak keras. "Ah, sialan! Ngapain kalian diam aja di sini ya? Makan! Dari mana kalian?" teriaknya saat itu. Santi pun langsung menarik adiknya dan memeluknya dengan erat. Rangga bergeser pelan ke sudut. Mereka semua menahan nafas. Darmadi mengacak-acak rambutnya, berjalan mondar-mandir, lalu duduk dan memukul rantai dengan tangan. "Sialan, motor orang kebakar. Aku disuruh ganti. Aku dipecat. Ah, gila," gumamnya dengan suara serak, matanya merah. "Kalau begini, terus aku harus apa sekarang? Jual ginjal? Jual rumah ini? Rumah apaan ini? Cuma kardus busuk? Kontrakan? Lasmi, kenapa kamu pergi sih, enak banget? Tinggalin aku begini susah payah." Gumam Darmadi saat itu dengan penuh amarah. Santi hanya memejamkan mata. Air matanya menetes pelan tapi ia tidak bergerak. Ia menahan adiknya agar tidak menangis dengan keras. Rangga hanya menunduk takut salah gerak. Suasana rumah panas bukan karena api, tapi karena semua hati terbakar. Beberapa menit kemudian suara lemparan pun berhenti. Darmadi terduduk, punggungnya bersandar ke tembok dan tangannya menutup wajahnya. Ia terisak pelan, nafasnya tidak beraturan. Bukan lagi marah tapi hancur. Santi menunggu, ia pelan-pelan bangkit saat itu, meletakkan adiknya di kasur lalu duduk di depan ayahnya. "Rangga, kamu di sini dulu ya. Jaga adik. Kakak mau ngomong sama bapak." "Iya, Kak." "Pak," ucap Santi dengan pelan. Darmadi tidak menoleh. "Pak, kita bisa cari jalan bareng-bareng, Pak. Jangan kayak gini, Pak. Aku, Rangga sama adik gak salah, Pak. Bapak gak bisa melampiaskan semuanya ke sini, Pak." Darmadi menoleh, matanya masih merah. Santi menatapnya tanpa takut. "Aku capek ya, Santi. Capek," ucapnya. Santi mengangguk saat itu. "Aku juga capek, Pak. Tapi dulu, ibu kan gak pernah ngeluh. Padahal tiap hari jalan kaki jauh loh, Pak. Bersihin rumah orang. Ibu gak pernah banting-banting, Pak." Darmadi menunduk saat itu.
Pak, motor itu berapa yang harus diganti Bapak? Tanya Santi dengan pelan. Darmadi mengangkat bahu. 13 juta. Hah? 13 juta? Santi terdiam lalu ia berdiri. Ia pun masuk kamar dan mengambil amplop. Ia menyodorkan uang ratusan ribu, hasil tabungannya selama setahun. Pak, ini ada uang 500 ribu. Nanti aku bisa nyicil tiap bulan. Sudah ya Pak, jangan marah lagi. Jangan kelak terus ya Pak. Kasihan adik-adik. Mereka ketakutan Pak lihat Bapak marah-marah. Rumah ini sepi banget, saya ibu gak ada Pak. Darmadi menatap uang itu lama, lalu menatap wajah anak perempuannya. Tangannya pun gemetar saat menerima amplop itu. Ia tidak bicara, hanya menunduk lalu tiba-tiba memeluk Santi dengan erat. Santi, maaf ya nak. Maaf, Bapak salah. Bapak bingung nak, Bapak takut. Santi pun membalas pelukan itu. Ia menangis tapi tenang. Iya Pak, Bapak gak sendiri kok Pak. Kita semua juga kangen ibu. Tapi jangan sampai rumah ini kehilangan semuanya cuma karena Bapak patah. Darmadi mengangguk kecil saat itu. Malam itu, mereka bertiga duduk bersama makan seadanya. Santi pun mengambil alih tugas ibu, menyuapi si bungsu, memastikan Rangga sudah mengerjakan PR, dan membelai kepala ayahnya sebelum tidur. Malam itu meski kanting bocor, kasur basah dan suara tikus masih sering terdengar. Di dalam rumah itu, malam itu terasa lebih utuh, tidak sempurna, tidak bahagia, tapi nyaman untuk ditinggali. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Darmadi pun berkata lirih sebelum memejamkan mata. Besok, aku harus cari kerja lagi. Iya Pak, Bapak yang penting semangat ya Pak. Santi hanya menjawab dengan senyuman, sebab ia tahu perjalanan mereka masih panjang. Tapi setidaknya malam itu mereka tidak saling meninggalkan. Seiring berjalannya waktu, sudah seminggu Darmadi menganggur. Sejak motor pelanggan terbakar dan ia dipecat, hidupnya semakin kacau. Tabungan yang sudah hampir habis terus terkuras untuk mencicil ganti rugi. Pemilik motor itu masih memberi waktu 1 bulan lagi untuk melunasi sisanya. Tapi bagi Darmadi, 1 bulan terasa seperti hukuman mati. Ia bingung harus cari kemana, siapa yang bisa dipinjam dan di mana bisa kerja cepat dengan penghasilan besar dalam waktu singkat. Hari itu Rangga berangkat ke sekolah. Santi berangkat kerja, di rumah hanya tersisa dirinya dan juga Rati, anak bungsunya yang masih berusia 4 tahun. Bocah itu duduk bermain sendirian, menyusun tutup botol jadi rumah-rumahan, sambil sesekali memanggil ayahnya, minta dilihat. Darmadi hanya duduk termenung di sudut ruangan. Rokok tinggal puntung, mulutnya diam, matanya kosong. Wajahnya semakin kurus, tatapannya semakin dalam. Dan tiba-tiba saat itu, seseorang datang mengetuk pintu. Seorang ibu dengan kerudung lusuh menatapnya dengan tatapan tak enak. Maaf Pak Darmadi, ini almarhum Bu Lasmi dulu pinjam uang buat bayar kontrakan Pak. Belum dibayar 2 bulan. Sekarang saya juga susah Pak. Jadi saya minta Bapak untuk melunasinya. Belum sempat Darmadi menjawab, datang lagi tetangga lain. Pak, iya Pak, ini saya juga loh. Lasmi dulu sempat pinjam uang sama saya Pak, waktu anaknya sakit. Dan datang lagi yang lain satu persatu seperti dikomando. Semua mengaku punya hutang yang belum dibayar oleh Lasmi semasa hidupnya. Darmadi hanya berdiri, tangannya mengepal, bibirnya bergetar saat itu. Ya Allah, aku juga bahkan gak tahu semua ini loh Bu, Pak. Hingga saat itu setelah semuanya pergi, Darmadi duduk lemas.
Total semua tagihan itu hampir 2 juta. Jumlah kecil bagi orang kaya, tapi bagi Darmadi seperti langit runtuh menimpa kepalanya. Ia pun keluar rumah sambil menggandeng Rati. Bocah itu dibawa tertawa kecil, tidak paham dunia sedang memusuhi ayahnya. "Kita mau kemana, Pak?" tanya Rati. "Kita jalan-jalan, ya?" jawab Darmadi dengan singkat. Mereka menyusuri pinggir jalan, melewati warung, lapak tambal ban, dan juga terminal kecil. Lalu tiba-tiba saat itu mata Darmadi tertumbuk pada selembar pamflet merah mencolok yang menempel di tembok kosong. Pamflet itu bertuliskan, "Dibutuhkan donor organ untuk anak pasien usia 4 tahun. Bayaran 5 miliar." Darmadi membaca berkali-kali. Tangannya gemetar saat itu. Ia melihat Rati yang sedang memungut daun jatuh. Bocah itu tertawa polos, tidak tahu bahwa ayahnya sedang dihantam badai setan di dalam pikirannya. Ia pun membacanya lagi. "Kontak langsung, rahasia dijaga, lokasi rumah sakit pribadi." Dalam pikirannya muncul suara yang seolah membisik. "Ayo Di, dengan 5 miliar, kamu bisa beli rumah, lunasi hutang, bisa bikin Santi kuliah. Rangga juga bisa jadi insinyur, bisa hidup tenang. Rati kan masih kecil, dia tidak akan merasa sakit, dia juga tidak akan tahu." Suara bisikan-bisikan itu semakin lama semakin nyaring, dan tak ada yang menjawab dari dalam hatinya. Hati nuraninya saat itu seolah diam tak bersuara. Hingga tak butuh waktu lama, tangannya pun mengambil ponsel. Ia mengetik nomor yang tertera di pamflet. Suaranya gemetar tapi tekadnya dingin. Hubungin aja lah coba, siapa tahu masih bisa. "Halo, permisi Pak, ini saya tertarik dengan tawaran Anda," katanya. Suara di ujung telepon ramah tapi jelas tak berperasaan. "Bapak punya anak usia 4 tahun?" "Iya Pak." "Laki-laki atau perempuan?" "Perempuan Pak." "Baiklah, kalau gitu kami akan kirim lokasi. Tolong datang dengan anaknya ya. Kami akan lakukan pengecekan. Jika cocok, kami siapkan bayarannya." Darmadi menjawab dengan singkat. "Iya Pak, siap-siap Pak. Saya akan langsung ke sana." Ia menggandeng Rati lebih erat saat itu. Tapi bukan karena cinta, karena tujuan. Bocah itu masih menyanyi pelan, menyebut-nyebut nama ibunya yang sudah meninggal dunia. Hingga pada 1 jam kemudian, mereka pun tiba di sebuah rumah sakit swasta. Ruangannya dingin, putih bersih. Seorang pria berdasi menyambut mereka datang. "Wah, sudah datang ini. Silakan duduk Pak. Anak Bapak lucu ya. Namanya siapa?" "Rati." Rati pun duduk di kursi dengan kaki kecil menggantung. Ia tidak bicara, hanya menatap ayahnya. "Gini Pak, nanti kalau hasil pemeriksaan nanti cocok, kami akan proses. Tapi untuk seluruh organ vital Pak, terutama ginjal, hati dan paru, biasanya anak usia 4 tahun seperti ini kemungkinan besar tidak bisa bertahan setelah operasi Pak." Darmadi menelan ludah. "Tapi pembayarannya tetap akan kami proses. 5 miliar Pak, nanti langsung masuk ke rekening Bapak. Bapak hanya perlu tanda tangan dan mengizinkan. Jadi disinilah keputusan terakhir ada di tangan Bapak." Darmadi dia memikirkan itu. Tangannya dingin. Ia melihat Rati yang sedang menggambar dengan krayon yang dipinjam dari petugas. Gimana ya ini? Kenapa sangat sulit sekali? Aku butuh uang itu tapi Rati gimana ya? "Pak, kok diam?" Iya Pak, ini
Saya lagi mikir, ini Bapak hanya perlu setujui ini. Nanti kami bereskan semuanya, Pak. Bapak bebas, tidak perlu kerja keras lagi, Pak. Ini demi keselamatan anak kami. Hingga akhirnya saat itu tangannya bergerak. Ia mengambil pulpen, jantungnya berdetak dengan keras. Tapi di wajahnya hanya ada senyum aneh. Seperti orang kehilangan akal, senyum yang tak seharusnya muncul di wajah seorang ayah. Rati? Iya, Pak. Rati menoleh saat itu. Bapak janji nanti kita bakal bahagia. Nanti kamu tidur ya, sebentar saja. Bocah itu pun hanya tersenyum. Iya, Pak. Rati capek. Di sisi lain saat itu, singkatnya saat Santi pulang kerja jam 6 sore. Ia kaget karena rumahnya kosong. Sepatu Rati tidak ada, baju ayahnya pun juga tidak ada. Ia menelpon Rangga yang baru keluar dari gang pulang sekolah. Rangga, Bapak sama Rati kok gak ada sih? Kamu lihat mereka gak? Rangga pun panik saat itu. Hah? Masa sih, Kak? Enggak loh. Tadi aku pulang juga, rumah sudah kosong, Kak. Biasanya kan Rati nungguin aku main. Sekarang kok gak ada suara. Santi gelisah, ia pun berlari ke rumah tetangga, menanyakan satu-satu, tak ada yang tahu saat itu. Ia kembali ke rumah, membuka semua lemari, mencari petunjuk dan hanya menemukan selembar kertas kecil di bawah bantal. Tulisan tangan kasar, samar tapi jelas. Maafkan Bapak. Bapak gak sanggup hidup begini terus, Santi. Tapi setelah ini kalian akan bahagia. Rangga, Santi, percayalah, Rati gak akan sakit. Dia cuma akan tidur sebentar saja. Santi membaca berulang kali saat itu. Tubuhnya lemas, kakinya gemetar. Ia menjerit sejadi-jadinya. Pak, Bapak. Rangga berdiri di pintu, matanya berkaca-kaca. Rangga, Bapak, dia menjual Rati, Rangga. Santi pun berlari keluar, rambutnya berantakan, wajahnya basah oleh air mata. Ia tak peduli pada hujan yang turun tiba-tiba. Ia menjerit memanggil nama adiknya. Rati, Rati. Rumah itu kosong, hati mereka juga. Malam itu waktu seperti membeku. Dan untuk pertama kalinya Santi tidak tahu apakah masih ada yang bisa ia selamatkan dari keluarganya yang perlahan hancur. Dan jauh di tempat lain, seorang bocah yang sedang dipeluk erat oleh ayahnya, bukan untuk perlindungan tapi untuk penyerahan. Saat hari itu sore sudah berganti malam, ketika Santi dan Rangga pun akhirnya berhasil menemukan lokasi rumah sakit tempat pamflet itu berasal. Mereka datang dengan nafas tersengal, baju basah oleh keringat dingin dan juga air hujan. Tapi semuanya sudah terlambat. Petugas rumah sakit yang mereka paksa untuk bicara akhirnya membuka suara. Setelah Santi membentaknya dengan histeris. Mbak, anak itu sudah selesai operasinya. Organ dalamnya sudah diambil. Kami kan cuma penyedia ruang dan fasilitas. Semua keputusan sudah ada surat tanda tangan dari orang tuanya. Mana Rati, Dok? Di mana adik saya? Jerit Santi saat itu. Rangga tak mampu bicara, ia hanya berdiri mematung. Matanya merah, giginya gemerutuk menahan amarah dan juga ketakutan. Mereka pun akhirnya dibawa ke ruangan pendingin. Di sana tubuh kecil Rati terbujur kaku. Wajahnya pucat, di tubuh mungilnya itu ada bekas jahitan panjang dari dada ke perut. Tangannya dingin, bibirnya membiru. Santi menjerit sekuat tenaga, ia pun menubruk tubuh adiknya, memeluknya erat sambil menangis histeris. Rangga ikut menangis, bocah itu memeluk kakaknya. Tak kuasa melihat tubuh adik mereka yang sudah tidak bernyawa karena ulah ayah kandung sendiri. Di sisi lain saat itu Darmadi hanya berdiri di sudut ruangan. Wajahnya tanpa ekspresi. Ia melihat semuanya dari jauh.
Santi menatapnya dengan pandangan benci. Ini semua salah Bapak. Kalau Rati mati, Pak, aku gak mau lihat wajah Bapak seumur hidup. Sumpah, Pak, aku bersumpah. Darmadi hanya diam, matanya basah, tapi tidak keluar air mata. Seolah tubuhnya sudah kering, seolah tak ada lagi yang bisa keluar dari dalam dirinya selain rasa kehampaan. Dan benar saja ketika malam harinya, Rati dinyatakan meninggal dunia karena gagal organ dan juga komplikasi pasca operasi. Rumah sakit memberikan surat resmi dan Santi menolak uang santunan. Ia bahkan mengancam balik jika uang itu dikirim, ia akan lapor polisi. Tapi sayangnya kasus itu sulit dibuktikan secara hukum karena semua dokumen di tangan rumah sakit telah ditandatangani secara sah oleh Darmadi sebagai orang tua. Singkatnya saat itu pemakaman Rati pun digelar cepat. Beberapa tetangga datang tapi suasananya hening. Tak ada doa yang khusyuk, hanya lirik bisik-bisik yang menyenyap telinga. Kok ada ya orang tua tega jual anaknya sendiri demi uang? Dulu istrinya kerja mati-matian buat anak. Sekarang suaminya malah tega. Iya, Bu. Uangnya sih buat lunasi hutang katanya. Darmadi hanya duduk di tanah, tidak menangis, tidak berbicara. Ia hanya memandangi gundukan tanah tempat Rati dikuburkan. Matanya kosong, mulutnya kering. Hari-hari berikutnya Santi dan Rangga benar-benar menghindari Darmadi. Mereka tidak mau bicara, tidak tinggal satu atap, kontrakan pun dibiarkan kosong. Uang 5 miliar yang sempat ditransfer tidak pernah disentuh oleh anak-anak itu. Mereka anggap itu adalah uang kutukan. Hingga pada waktu itu, Santi pun membawa Rangga pindah ke rumah nenek mereka, ibu dari almarhum Lasmi. Rumah kecil yang sempit dan juga pengap, tapi penuh kasih sayang. Mereka tidur berdesakan di lantai, tapi Santi merasa lebih aman di sana. Sementara Darmadi yang tinggal sendiri, tiap hari hanya duduk di teras rumah kontrakan. Tak ada orang yang menyapa, ia jarang makan, tak pernah keluar, uangnya banyak tapi ia hanya diam di kursi bambu, menatap dinding seolah menunggu sesuatu yang tak jelas. Tepatnya pada 6 bulan setelah Lasmi meninggal, di pagi hari yang dingin, saat Rangga bersiap pergi ke sekolah, Santi menyiapkan air mandi. Dan saat Rangga ke belakang rumah untuk mengambil ember, ia menjerit sekuatnya. Kakak! Santi pun beralih keluar saat itu. Ia melihat tubuh ayahnya tergantung di pohon pisang belakang rumah kontrakan. Tepat di sebelah pohon pisang ada sebuah rumah kecil di mana rumah itu dijadikan Darmadi sebagai tempat bunuh diri. Lidahnya terjulur, matanya terbuka setengah, kakinya menggantung. Santi menutup mulutnya, air matanya pun langsung tumpah. Pak! Bapak! Tetangga yang datang berlarian, polisi pun dipanggil. Tidak ditemukan surat wasiat, hanya selembar kertas yang tergantung di saku baju Darmadi. Aku gagal jadi manusia. Maafin aku, Santi, Lasmi, Rangga, Rati. Bapak merasa bersalah karena sudah kehilangan dua wanita yang paling Bapak cintai. Dan mungkin Bapak sudah tidak pantas tinggal di sini lagi, tidak pantas hidup di dunia. Hingga pada saat itu pun, pemakaman dilakukan cepat, tapi ada keanehan. Kuburan Darmadi mengeluarkan bau amis darah. Air yang disiram tak menyerap, malah berubah warna menjadi merah gelap seperti darah segar. Warga pun mulai takut, namun seorang tetua kampung berkata, itu tanah menolak tubuhnya, karena dia mati, membawa dosa yang terlalu berat dan juga besar. Santi hanya diam, ia tidak mau ikut ke kuburan.
Rangga pun tak bicara selama berhari-hari. Mereka hanya memeluk satu sama lain malam itu, saling menguatkan di kasur kecil rumah nenek mereka. Sementara di sisi lain di tempat rumah kontrakan, di mana tempat itu menjadi saksi bisu kehidupan dari keluarga Lasmi dan juga Termadi, kini dibiarkan kosong. Tak ada yang berani menempatinya lagi. Bahkan pemilik rumah tidak pernah menagih sewa lagi. Kabarnya setiap malam ada suara anak kecil menangis dari dalam rumah itu, dan kadang ada bayangan pria duduk menatap kosong dari balik jendela. Seiring jalannya waktu, Santi mulai bekerja lagi. Kini ia kerja di warung tetangga. Rangga tetap sekolah meski sering bengong di kelas. Mereka hidup dari sisa-sisa bantuan dan uang seadanya. Tapi mereka bersumpah tak akan menyentuh sepeser pun uang hasil pengkhianatan ayah mereka. Setelah keluarga itu benar-benar hancur, tapi di tengah kehancuran itu, masih ada dua hati yang saling menjaga. Meski dunia sudah tak punya belas kasih, Santi dan Rangga tetap berdiri, bukan karena kuat, tapi karena tidak ada lagi pilihan selain terus hidup. Dan sejak hari itu, kuburan Darmadi sudah tak lagi berbau amis. Karena pada saat itu, Rati datang menemui di dalam mimpi Rangga. Ia berucap sudah tak sakit lagi. Ia sudah bahagia bisa bertemu dengan ibunya di sana. Dan saat itu, di sana juga Lasmi juga Rati sudah memaafkan Darmadi. Singgahnya udan deras mengguyur tanahnya dan menyapu noda merah yang tertinggal. Tapi meski semua terlihat bersih, cerita kelam keluarga itu tetap menjadi bisik-bisik yang tidak pernah benar-benar mati. Karena bagi warga di situ, ada satu kalimat yang akan selalu dikenang. Dosa yang paling mengerikan adalah menjual darah sendiri demi hidup yang tak pernah bisa dibeli. Cerita pun selesai. Semoga dari kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak cerita ini dari awal sampai habis. Semoga kalian semua sehat selalu dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.